Dan yang ketiga tentu saja ketika kita bicara psikologi itu ada semacam hukum umum, tapi kalau kita bicara pendidikan di situ masuk Islamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu kembali di Wonder Home Podcast. Kali ini kerjasama dengan program Dr. S3 Psikologi Pendidikan Islam UMY. Masih bersama saya Muhammad Syifa Amin. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan Profesor Saifuddin Azwar. Beliau ini pakar di bidang ilmu psikologi, terutama bidang psikometrika. Hari ini kita akan berbincang tentang perjalanan beliau dan kontribusi beliau di dalam ilmu psikologi ini. Gimana kabarnya, Prof. Azwar? Alhamdulillah. Yang penting sehat kalau sekarang. Yang penting sehat, betul, betul, itu yang utama di masa-masa ya pandemi begini ya, jaga kesehatan yang paling penting. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol soal ini, Prof. Azwar ya. Ini aja perjalanan Prof. Azwar nanti ya menggeluti bidang ilmu psikologi ini. Tapi sebelum itu boleh diceritakan Prof. Azwar. Prof. Azwar ini lahir di Pagar Alam ya. Di Pagar Alam. Di Pagar Alam ya. Pagar Alam itu Sumatera Selatan atau Sumatera bagian selatan atau Sumatera Selatan sekarang banyak provinsi yang berkembang di sana. Itu kota kecamatan kecil sekali ya. Jadi kalau ditanyakan orang Pagar Alam itu di mana, banyak yang nggak tahu. Makanya orang Pagar Alam itu ngakunya orang Palembang. Oh gitu ya. Saking terpencilnya itu kalau di Google pun nggak mempan. Gitu ya. Padahal kabarnya Pagar Alam itu kota apa, penghasil teh, penghasil general juga katanya ya. Ya kalau penghasil teh betul, dan kopi. Dan kopi ya. Iya, dan itu kota dingin, kota sayur itu. Jadi memang dia terkenal, kalau terkenalnya itu. Terpencil tapi terkenal. Terpencil tapi terkenal ya. Zaman saya kecil dulu itu kalau kita mau ke kota kabupaten yang terdekat, Kota Al-Had itu jaraknya tuh cuma dari sini ke Solo. Tetapi perjalanan bisa 4 jam. Apa karena dataran tinggi tadi itu atau apa? Karena jalannya luar biasa. Kalau sudah musim hujan, Masya Allah itu bisa satu hari itu perjalanan 60 km begitu. Kota terdekat itu Lahat dari Kota kabupaten. Kabupatennya. Oke. Di situ dari kecil sampai kemudian SMA atau ya, SMP jadi mana? saya itu lahir di sana, besar di sana, jadi anak kampung gitu ceritanya. Dan kehidupan ya secara kampung lah begitu. Tetapi ini apa namanya, orang tua dan keluarga itu tentang pendidikan itu. Tampaknya jangkauan pikirannya itu luas. Jadi dicita-citakan anak-anak itu kalau sekolah ke Jogja. Nah, kenapa di Jogja? Jogja itu terkenal juga di sana. Kan masyarakat sana sebagai kota pelajar, kota yang agamis, yang apa namanya, bagus buat pendidikan. Bagus untuk pendidikan. Emang latar belakang keluarga memang juga di dunia pendidikan kah atau Sebetulnya apa bukan. gitu? Sekalipun orang tua itu pernah jadi guru, tetapi cuma sebentar. Tetapi sebetulnya keluarga saya itu keluarga polisi. Oh gitu. Cuma karena apa, perhatian tentang pendidikan dari orang tua itu memang besar, jadi dicita-citakan memang harus sekolah ke Jawa istilahnya itu. Dan Jawa itu bagi saya itu di dunia luar sana. Oh gitu ya. Kan. Oh gitu. Transportasi masih susah. Nah, itu jadi apa, tampak sekali pemikiran orang tua itu ke pendidikan itu besar. Jadi rumah itu penuh rak buku. Dia koleksi buku banyak sekali, sampai pernah dikira toko buku. Oh gitu. Oke. Sekolah di Jogja memang sudah direncanakan. Sudah direncanakan. Jadi kakak saya, saya, itu semua sekolah di Jogja. Oh, memang sudah ada pendahulu yang pernah sekolah di sudah Jogja. Lama dikenal Jogja sudah. Oke. Artinya selain petani banyak kopi dan teh tadi itu apa itu namanya? Kesadaran pendidikannya tinggi ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah tinggi ya. Artinya masyarakat di Pagar Alam itu akhirnya kemudian ke Jogja. Ke Jogja itu di masa usia sekolah atau masuk kuliah di Enggak, di masa sekolah. Jadi gini ceritanya itu, saya kan ini
dari SR, pada waktu itu belum SD. SR, Sekolah rakyat. sekolah rakyat. Dan ini juga mewarnai perjalanan saya, bahwasanya saya itu sebetulnya seperti ini, apa yang diminta saya lakukan gitu. Jadi kadang-kadang saya tidak tahu saya ini melakukan apa. Jadi waktu itu teman-teman saya habis SD, habis SR masuk SMP ya. Saya tidak, saya masuk PGA. Oh, masuk PGA. Oh, PGA. Muhammadiyah 4 tahun. Iya. Oh, PGA. PGA itu Pendidikan guru agama. Ya, tanpa sadar bahwasanya itu untuk mendidik menjadi guru. Guru, betul, betul. Ya, jadi seperti apa kalau sekarang pendidikan guru itu sekolah guru kan? Walimin gitu. Walimin, Ya, betul, betul. 4 tahun. Nah, kakak saya juga begitu. Nah, setelah itu baru nanti ada PGAA. 2 tahun lagi kan. Kemudian beliau, kalau kakak masuk ke UIN, nah kalau saya itu begitulah, PGA 4 tahun, nah kemudian waktu itu baru ini switch saya ke SMA. Ke SMA. Nah itu di Jogja. PGA itu dari SMA, apa? Setelah SR tadi itu? Iya, SR 6 tahun. SR 6 tahun, karena levelnya kan PGA. SMP. PGA 4 tahun kemudian, itu kan kalau sudah 4 tahun selevel dengan satu SMA sebetulnya. Dengan satu SMA. Ya, jadi saya kehilangan 1 tahun. 1 tahun. Nah, kemudian saya pindah ke Jogja pada waktu itu tahun 66 akhir. Tahun 66 akhir. Ya. Kan waktu itu kalau saya tidak salah tahun ajaran dimulai bulan Januari waktu itu. Kalau saya nggak salah. Oh, bukan Juli ya, Januari ya, mulai Juli tahun ini ajaran. Gara-gara dulu pernah pendidikan kita itu di stop pada waktu sedang rame-ramenya PKI 30S. Oh, I Jadi see. ya dimundurkan, semester dimundurkan itu 6 bulan. Kan itu di Januari. Nah, jadi saya ke Jogja itu akhir tahun 66 dan waktu itu situasi masih sangat panas. Sisa-sisa PKI itu masih banyak. Saya tinggal di Jalan Ngabean karena kakak saya sudah kos di sana duluan. Oh, kakak di Jalan Ngabean itu. Di depannya batik Haji Bilal. Jadi pernah malam-malam itu tiba-tiba terdengar tembakan di luar. Gitu. Karena KKO yang dulu banyak terindikasi ke PKI. Nah, itu bentrok sama RPKAD namanya dulu. RPKAD, pasukan. Sekarang apa itu? Kopassus gitu Kopassus, kali ya. betul, ya. Kopassus. Ya. Ya, itu gambaran masih hangatnya situasi. Kemudian saya mendaftar di SMA, bukan seperti sekarang orang pilih SMA unggulan, segala macam. Saya dulu SMA terdekat. Oh gitu ya. Oh sudah ini zonasi dong gitu. Zonasi pilih sendiri. Karena takut. Karena pertimbangan itu tadi. Iya. Baru datang, situasi gawat. Dan terpilihlah saya di SMA yang paling dekat di Ngupasan. Di Ngupasan, dari Ngabean dekat itu ya, terdekat ke barangkali Ngupasan. cuma 50 meter dari rumah kos saya. Gitu. SMA Muhammadiyah 2, masuknya sore, karena kalau pagi masih dipakai yang punya gedungnya. Oh gitu, dipakai SD apa Ngupasan. pagi? SD Ngupasan. Oh SD, pagi SD, sorenya SMA. Itu ceritanya di situ. Jadi tahun 66 saya jadi masuk angkatan SMA tahun 67. Masuk SMA 67. Jadi sudah merantau gitu pada waktu itu. Itu perjalanan dari sana, perjalanan darat dari Ya. Karena Sumatera. Belum biasa buat warga seperti kita itu naik pesawat. Waktu itu orang naik pesawat itu masih pakai dasi. Kalau sekarang orang bisa pakai singlet aja. Siapa saja pakai pesawat ya. Naik pesawat itu the kelas high class. Kita naik kereta api yang masih berasap itu, belum ada diesel lah. Ada diesel ya. Oh kereta juga ya. Naik bis yang ya begitulah. Jangan bayangkan pakai AC, nggak ada AC. Iya. Dan naik menyeberangnya masih pakai kapal tambang. Dari Bakaheni ke ini ya. Oke, ke Merak. Oke. Terus kemudian SMA di SMA 2 Muhammadiyah itu tadi di Ngupasan. Terus kemudian 67 berarti selesai 69. 70 ya. Langsung memang mentarget dari awal itu saya pengen masuk ke psikologi UGM gitu. Tidak juga sebetulnya, karena saya dulu pengennya ke Akabri. Oh gitu. Ya,
ayah kan polisi. Polisi. Saya mau jadi Kapolri. Kapolri juga. Sekalipun nggak ada bayangan mau jadi jenderal, tapi mau jadi polisi. Gitu. Dan saya apa namanya itu tidak jadi masuk polisi itu karena apa namanya sesuatu yang sifatnya itu bukan sangat tidak akademis lah gitu. Bukan administratif. Sempat daftar, sempat ikut seleksi. Sampai di Komdak Semarang waktu itu sampai di sana. Oh, Komdak Semarang. Dan sebetulnya nama saya ada di Jakarta. Oh, sudah tercantum, sudah termasuk yang terseleksi lah begitu untuk bisa masuk ke polisi. Cuma karena pada waktu itu saya didatangi di kos katanya. Dikatakan, Dek itu nggak lulus di Semarang. Oh gitu. Saya udah sedih gitu. Mau gimana lagi? Terus dia menghibur. Tapi kami bisa tolong. Oh gitu. Oh tahun 69, 70 sudah mulai itu ya bibit-bibit seperti itu ya di stasiun yang satu itu. Minta tolong nawarin itu tadi jasa pengurusan lah begitu ya. Pokoknya bisa saya gimana ini itu, dan saya ingat betul waktu itu. Kenapa saya ingat? Karena ini dia bilang 65.000, saya ingat karena apa? Itu harga satu buah Vespa. 65.000 itu setara dengan satu buah Vespa. Nah, saya pertama-tama itu orang tua saya bukan orang kaya, pangkatnya kan tidak tinggi. Yang kedua, beliau sangat-sangat anti yang begitulah ya gitu ya. Jadi akhirnya ya sudah, saya kata kakak saya waktu itu kuliah sajalah. Kuliah kemana gitu. Nah, zaman itu di UGM itu belum ada seleksi bersama, ujian masuk bersama. Jadi kalau kita mau kuliah di mana, ya kita daftar di sana, seleksinya di sana. Masing-masing pokoknya. Masing-masing ya. Jadi, belum ada UMPTN seperti sekarang atau apa ini? Seleksinya berarti ketika daftar ke UGM ya di fakultas masing-masing. Di fakultas masing-masing. Keputusan masing-masing. Nah, universitas itu hanya mengatur jangan sampai jadwal itu bentrok. Jadi, karena kalau kemungkinan orang mau ikut di beberapa tempat. Jadi waktu itu saya daftarnya pertama di teknik arsitektur. Teknik arsitektur. Ya, gara-gara kata teman-teman saya kalau gambar bagus. Oh gitu. Yang kedua kemana gitu kan? Daftarnya ke MIPA. Jurusan fisika. Jurusan fisika. Gara-gara apa? Gara-gara pernah waktu dia SMA kita ujian fisika. Ujian fisika dan bagus hasilnya. Bukan bagus hasilnya itu, tapi satu kelas itu semua tidak ada yang lulus kecuali saya. Oh gitu. Dan gara-gara di SMA saya di kelas 1 itu dan 1-2 itu selalu jadi bintang kelas. Oke. Dan ini anehnya ya saya. Sampai sekarang saya punya raport waktu masih di PGA di Pagar Alam. Di Pagar Alam PGA di PGA dulu itu kita itu betul-betul tidak nangkap yang namanya pelajaran aljabar. Kalau sekarang namanya itu matematika. Matematika itu. Itu selalu nilai kita itu merah gitu. Karena raport dulu kan angkanya masih 1 sampai 10. Jadi kalau 5 ke bawah itu merah. 3, 4. Sekalipun naik kelas ya tetap naik karena ditolong nilai lain. Tapi yang matematika, yang aljabar, yang semacam itu mesti merah. Nah, tetapi begitu saya masuk SMA, mungkin pengaruh lingkungan. Belajar tiap hari itu, saya itu masuk jurusan eksakta di SMA. Makanya bisa masuk di MIPA itu kan. Oke. Nah, terus waktu pulang dari Bulak Sumur pakai sepeda, waktu itu enak sekali di Malioboro masih sepi, masih banyak beca, andong, motor sekali ada satu Sundap atau DKW gitu. Nah, di depan Gedung Agung ada spanduk penerimaan mahasiswa baru. Spanduk Fakultas Psikologi. Saya nggak ketarik kata psikologinya, saya suka sama lambang psikologinya. Apa itu lambangnya? Gambar Trisula itu saya pikir kok bagus sekali ya kayak gitu. Jadi besoknya saya daftar di psikologi karena itu. Oh gitu, karena ya, jadi
Itu yang sebabnya saya katakan tadi, saya kadang-kadang nggak tahu saya mau jadi apa yang saya lakukan. Dan itu berlangsung terus. Sampai Gitu ya. ya, akhirnya daftar ke sana. Itu pun masih was-was. Dan terkakak, terus di waktu waktu itu daftarnya di ini, lantai 3 gedung pusat. Lantai 3 itu saya lihat ada orang, itu pakaiannya natures gitu. Sedang berdiri sana. Saya tanya, Pak, ini kalau kita masuk psikologi nanti jadi apa ya? Nah, beliau itu mencoba menjelaskan, tetapi saya nggak nangkep. Jadi penjelasannya itu nggak begitu, menurut saya tidak. Tapi nanti waktu saya sudah jadi dosen, saya baru tahu, saya jadi mahasiswa. Beliau itu memang ini staf bagian keuangan. Oh gitu. Jadi nggak paham sampai situ kan. Ya, paham belum. Staf bagian keuangan ditanyain soal ilmu psikologi ya. Nah, akhirnya saya daftar di sana. Nah, di MIPA saya terima. Oh, di MIPA diterima. Di fisika. Kalau yang di teknik arsitek tadi? Gagal. Oh, gagal ya di situ ya. Tidak masuk. Di psikologi saya diterima. Berarti ada dua pilihan ini. Mana ini? Nah, waktu itu MIPA itu belum seperti sekarang. Sekarang kan dicari orang. Jelas sekali kan. Nah, jadi saya tuh bingung jadi apa. Ambil psikologi. Begitu saya ketemu guru fisika saya waktu dulu yang di SMA. Waktu di SMA. Dia kaget sekali. Diterima di MIPA kok nggak diambil. Ambil, jadi sayang sekali. Gitu. Gitu ya. Itu ceritanya jadi kenapa saya masuk psikologi. Tapi waktu itu Fakultas Psikologi sudah relatif, maksudnya mapan, sudah beberapa angkatan di psikologi itu. Waktu itu sebetulnya baru akan mapan gitu, sebagai fakultas. Saya katakan baru akan mapan itu karena begini, sejarah psikologi itu sendiri bukan berasal dari fakultas yang dari awal dibina untuk psikologi. Jadi dulu itu di UGM ada namanya Fakultas Ilmu Kependidikan. Oh, Fakultas Ilmu Kependidikan. Yang punya beberapa jurusan, bangsanya bimbingan, konseling dan segala macam lah. Nah, kemudian pada tahun 61 kalau saya tidak salah, tahun 60 ilmu kependidikan itu ditarik digabung ke IKIP. Ke IKIP. Semua jurusan ikut kecuali jurusan psikologi. Psikologi tetap tinggal di UGM, ditangani oleh rektor. Nah, selama setahun kemudian baru menjadi fakultas. Jadi waktu saya masuk itu fakultas psikologi ya sudah berjalan baik, tapi yang saya maksudkan itu secara staf, secara fasilitas itu memang ya masih dimulailah. Masih mulai ya. Terus akhirnya kuliah di psikologi itu tadi. Terus tadi menemukan jawaban atau wah ini memang passion saya nih. Ini toh namanya psikologi itu. Kalau tadi kan nanya ke staf nggak dapat itu. Itu mulai berjalan berapa lama belajar di situ mulai ketemu itu? Sebetulnya juga nggak ketemu. Gitu. Jadi saya belajar psikologi begitu. Jadi ngikutin saja arus gitu. Terus sampai wisuda. Nah, jadi saya masuk itu angkatan 70. Angkatan 70. Saya lulus itu 77, 7 tahun. Masih mungkin ya waktu itu 7 tahun. Kalau sekarang nggak boleh. Itu hebat. Oh, itu hebat sudah ya? Pertama karena apa? Karena waktu itu kan sistemnya belum SKS. Waktu itu gelarnya doktorandus. Kalau dihitung SKS itu setara dengan 160 SKS. Oh, 160 ya? Jadi sebetulnya sudah selevel dengan S2 gitu. Bisa master sekarang ya. Ya, sebetulnya jadi. Makanya itu kami yang angkatan-angkatan itu doktoranda itu langsung diakui sebagai psikolog. Kalau yang S1 sekarang tidak. Untuk psikolog dia harus menempuh program profesi. Program profesi. Ya, selama 2 atau 3 tahun. Jadi itu salah satu alasan saya katakan bisa lulus 6-7 tahun itu terus udah hebat pada saat itu ya. Alasan kedua apa? Teman-teman saya 10 tahun, 11 tahun. Oh gitu ya. Dulu nggak ada DO.
Ada teman saya sampai dipanggil Stenel. Stenel itu singkatan dari Standard 11. Itu sistem apa? Oh, itu kategorisasi nilai norma yang dibagi menjadi 11 jenjang. Steno. Karena Standard 11. Gitu ya. baik saya. Ya kan dulu ada namanya apa itu namanya? Sarjana muda, ada sarjana doktoral gitu betul. ya. Jadi apa namanya? Saya punya ijazah sarjana muda. Dan untuk mendapat sarjana muda itu, saya juga menulis semacam ini apa skripsi ya, tapi skripsi sarjana muda. Jadi saya itu punya hak untuk memakai gelar BA sebetulnya. Ya, Bachelor of Art ya. Ya. Dan teman-teman dulu semua punya gelar BA. Ya berarti setelah tadi wisuda tadi itu sudah ngeh nih, oh memang psikologi yang saya pada waktu akan itu tekuni. insya Allah sudah lebih paham psikologi itu. Tapi yang saya tidak bisa menjawab apakah itu passion saya atau bukan. Oh gitu. Nah cuma memang setelah saya lulus sarjana muda itu, waktu itu Prof. Sumadi Surya Barata sudah pulang dari Amerika dengan ilmunya, Prof. Masudun sudah pulang juga gitu. Saya menjadi asisten beliau-beliau. Nah, barunya di sana. Jadi saya jadi suka statistika ya. Kemudian suka tentang pengukuran. Itu barangkali yang menyeret saya menjadi menekuni bidang psikometrika itu. Bidang psikometrika itu. Prof. Sumadi itu pulangnya ke UGM. Maksudnya pengajar juga dari UGM. Dia guru besar UGM dulu. Kemudian sekolah di Iowa di tempat saya. Karena saya masuk di Iowa juga atas rekomendasi beliau. Dan pulang dia juga membawa gelar sebagai selain ahli pengukuran juga ahli kependidikan. Spesialis educational spesialis. Educational beliau specialist. salah seorang guru besar yang disegani untuk di Indonesia itu. Terus akhirnya mendapatkan beasiswa Rockefeller untuk melanjutkan studi di University of Iowa. Betul. Jadi setelah saya jadi dosen terus begini itu tahun 80. Saya jadi dosen itu tahun 78 kalau nggak salah, atau 77 saya lupa. 78 ya. Nggak lama setelah lulus berarti? Langsung ya? Nah ini juga ceritanya. Jadi pada waktu itu kan pengurus fakultas itu belum seperti sekarang ada wakil-wakil dekan. Cuma ada 2 dekan dan sekretaris fakultas. Ibu Siti Mahyati namanya. Nah, waktu saya menandatangankan skripsi saya ke sekretaris fakultas, gitu, beliau sudah langsung bilang, saudara Saifuddin ngajar di sini saja ya, jadi dosen. Dan seperti saya katakan tadi, saya kan tidak tahu setelah itu menjadi apa. Saya iyakan. Tanpa berpikir panjang iya. Iya. Nah kalau gitu katanya besok masukkan lamaran. Kan sistemnya dulu mudah, tidak seperti sekarang. Jadi tentu saja harus ada syarat KTP, kartu kuning, itu tentu harus diurus ya. Tapi ditulis surat lamaran bertulis tangan gitu kepada ke fakultas. Ditujukan langsung ke fakultas. Gini yang itu nanti tentu saja dinaikkan ke atas. Nah, begitu saya masuk itu besok saya udah dapat meja. Oh gitu. Ya, gitu. Jadi langsung ya. Tidak ada seleksi ini itu segala macam. Ikut prajabatan itu pun setelah saya lama jadi dosen lah. Yang memang prajabatan, kami yang belum itu diikutkan untuk prajabatan. Oh berarti zaman itu belum ada tes potensi akademik segala macam. Mudah sekali. Mudah ya. Jadi saya itu termasuk tidak pernah namanya nyari kerja itu. Tadi ditawari langsung diiyakan gitu. Karena apa? Waktu kuliah itu saya tidak pernah berpikir mau jadi apa, kecuali dulu terpengaruh ayah pengen jadi polisi yang nggak jadi. Kuliah tekun entah jadi apa, begitu ada tawaran langsung diiyakan. Nah sampai akhirnya 83 Prof. Sumadi bilang, saudara Azhar sekolah lagi saja ya. Iya Pak, lagi-lagi iya Pak gitu. Nanti saya ini kan kebetulan, dan saya itu tidak diminta repot-repot gitu. Beliau yang nelpon ke Rockefeller, yang sponsor beliau Rockefeller juga. Oh gitu. Yang ada keperwakilannya di Jogja, di Bulak Sumur. Saya nggak tahu apa isi teleponnya, tapi intinya itu bahwasanya ini ada kandidat begini-begini. Terus dia menghubungi
advisernya waktu di Iowa dulu, di semacam, dan semua itu berjalan lancar, mulus gitu aja. Boleh sih. Nah, waktu itu TOEFL saya belum punya, nah, disuruh kursus dulu, nah, kemudian dipanggil sama Joe Black namanya itu, representatifnya Rockefeller itu tadi, ya. Diajak ngomong segala macam gini-gini ya, terus disuruh tes TOEFL. Nah, itu pengalaman saya seumur hidup tes TOEFL satu kali itu saja. Oh gitu. Hasilnya 527. Wah, sudah sangat bagus. Untuk ukuran sekarang pun sudah sangat bagus itu. Terus sampai Jublek itu bilang I can't believe it katanya. Tapi mungkin bagusnya TOEFL saya juga adalah cerita lain. Gimana tuh? Waktu SMA saya memang pertama suka ikut grup-grup pelajar bahasa Inggris. Sampai satu ketika PWI, Persatuan Wartawan Indonesia Yogyakarta, mendirikan Conversation Club. Ada Conversation Club. Ada. PWI yang ada ya? Di Balai Wartawan di Ngapian, cuma di seberang rumah kan. Saya baca di koran dulu, saya daftar. Satu-satunya anak SMA yang ikut, yang lain itu para wartawan. Oh gitu. Ya, orang-orang terkenal Jogja gitu. Gitu ya. Satu-satunya. Sampai saya itu ngajak guru saya namanya Pak Hussein Haikal. Akhirnya dia juga gabung. Di klub itu tadi. Ya, jadi barangkali di situ saya jadi apa namanya agak lebih bisa ya. Kali TOEFL itu dapat itu terus. Nah, akhirnya segala sesuatunya berjalan lancar lah begitu, berangkatlah saya. Kayak Iowa untuk master di sana. Dan di Iowa itu memang juga sudah langsung, karena Prof. Sumadi itu ahli pengukuran maupun kependidikan, yang dipelajari pun juga kurang lebih konsentrasinya sama. Itu dia. Sampai saya itu setahun di sana, saya itu masih merasa belajar psikologi. Oh, gitu ya? Ya betul-betul. Betul-betul saya itu enggak apa namanya, tidak mencari keterangan dulu mau belajar apa segala macam apa, pikiran saya psikologi. Gitu ya? Ada dosen psikologi menawari, saya iyakan saja. Saya psikologi. Oke. Masuklah saya di sana sampai akhirnya apa namanya ketemu dengan pembimbing di sana, jadi beri pelajaran segala macam, dan kebetulan pelajarannya itu agak banyak sama dengan itu pelajaran itu basic di psikologi kurikulumnya, seperti desain eksperimen, statistika, itu kan diberikan semua. Jadi saya tidak merasa asing, dan akibat tidak merasa asing, tidak sadar kalau saya itu bukan belajar psikologi. Nah, baru ada pengukurannya segala macam itu. Itu di departemen apa kalau gitu maksudnya? Tetap di psikologi atau di education? Justru bukan di education. Jadi saya itu di graduate college, tetapi kegiatan akademiknya di ini apa namanya College of Education. Nah, kalau psikologi gitu ya? Sendiri di liberal arts. Oke. Itu ceritanya. Tapi yang membedakan antara itu tadi, Prof. Azwar merasa masih belajar psikologi padahal sudah bukan gitu. Ya. Yang membedakan core psikologi dengan core tadi ilmu statistika, desain macam-macam pengukuran itu. Ya pada waktu itu ini ya, apa namanya? Karena di sana juga kita harus mengambil mata kuliah measurement ya, khusus. Kemudian apa namanya yang berkaitan dengan bidang pendidikan memang, karena itu namanya saja College of Education. Jadi di situ kalau udah bicara pengukuran pasti bicara classroom test, mendesain tes segala macam itu, dan evaluasi kita pelajari. Dan itu ya tidak banyak bedanya dengan apa yang saya kerjakan sekarang. Waktu itu. Ya. Itu ceritanya. Kalau psikologi di barat itu, misalnya di Iowa itu yang dipelajari apa? Yang bagian pengukuran segala macamnya itu nggak diinkludkan di dalam di liberal arts, di ilmu psikologi ini? Kalau saya tidak lihat kurikulumnya, tetapi karena ada kebetulan kakak kelas yang juga kuliah di psikologi, sekalipun bukan di Iowa, tetapi di Tucson, di Arizona. Tapi ini apa namanya? Kalau di sana kan tidak mempelajari metodologis seperti kuantitatif, itu bagian minor dari sana yang bisa diambil oleh mahasiswa dimanapun juga. Tapi mereka memang mempelajari tentang ilmu psikologi itu. Jadi apa namanya? Dasar-dasar seperti apa namanya psikologi belajar yang banyak
yang banyak disalahartikan orang psikologi belajar itu psikologi sekolah itu. Psikologi sekolah. Psikologi belajar itu kan tidak khusus pendidikan, itu di semua, di klinis, di apapun juga, karena itu berkaitan dengan persoalan perilaku. Learning ya, bukan schooling gitu ya. Learning, bukan studying. Bukan studying di school gitu ya. Jadi learning itu sangat pas dengan apa namanya urusannya psikologi, yaitu mempelajari perilaku manusia. Oke. Nah, kemudian mereka mempelajari psikodiagnostika, yaitu melakukan diagnosa psikologi, tetapi mereka apa namanya menggunakan juga instrumen-instrumen seperti tes dan segala macam itu, khususnya tes yang berkaitan dengan apa namanya non kognitif ya. Ya. Oh, itu kalau itu di departemen yang ilmu psikologinya Ya, tadi itu. lebih banyak. Oke. Jadi kalau mahasiswa psikologi itu tidak begitu akrab dengan kuantitatif, itu karena ada pilihan memang. Pendekatannya bisa kualitatif. Jadi tidak harus dimonopoli kuantitatif ataupun kualitatif, dua-duanya bisa dipakai di ilmu psikologi. Kalau di measurement nggak bisa, nggak ada pilihan. Ya namanya orang ngukur masa pakai kualitatif. Oke. Tapi sudah mulai menikmati itu tadi, apa itu namanya? Apalagi dengan background yang matematikanya bagus itu kan. Ya. Jadi alhamdulillah saya ada itu apalagi kemudian itu dibentuk oleh pada waktu saya sudah pulang segala macam itu. Jadi di fakultas sudah mulai mengembangkan psikometrika, dan sudah minat teman-teman itu juga sudah banyak yang terarah situ. Jadi Oke, berarti pulang dari Iowa ke UGM itu ilmu pengukuran juga sudah mulai berkembang. Jadi sekalipun fakultas psikologi, tetapi ya itu tidak menimbulkan semacam dalam tanda kutip apa ya, entah resistensi atau pengkubuan madhab, itu madhab kuantitatif tuh. Itu pada waktu itu tidak. Jadi setiap apa namanya tuh mahasiswa atau dosen di psikologi kita itu ya sama-sama menikmati bahwasanya memang psikologi itu adalah ada pengukurannya, ada tesnya, ada statistikanya, itu mereka sudah biasa. Justru sekarang itu ada dua masa kualitatif. Oh gitu ya. Karena sekarang ini kan ilmu berkembang, jadi ada seperti apa namanya, seperti di UGM itu yang banyak ditekankan itu tentang ini indigenous psychology. Untuk masyarakat indigenous gitu atau apa indigenous maksudnya? Ilmunya memang ada. Oke. Ada satu ilmu yang memang memperdalam tentang indigenous psychology. Seperti juga ada positive psychology, itu kan memang jadi pemikiran tersendiri ya, school of thought tersendiri. Jadi kalau sekarang malah ada, dulu belum. Oke. Waktu itu tesisnya nulis tentang apa? Ada pakai tesis nggak? Kan master kalau di Amerika kan nggak harus. Nggak pakai tesis. Baru kemudian setelah di UGM beberapa lama mengambil doktoral juga di UGM ya. Sebagai untuk nulis untuk doktoral tesisnya tentang apa waktu itu nulisnya? Psikometrika. Jadi, sudah mulai psikometrika di situ. Jadi sebelum itu saya itu agak terlambat jadi ambil doktor karena saya didaulat jadi dekan. Gitu. Iya. Jadi dekan terlebih dahulu sebelum ambil doktor. Saya pada waktu itu sebetulnya tipe saya itu tipe yang sebetulnya kalau bisa janganlah di depan gitu. Pantas kemarin nggak mau gitu. Tapi alasannya beda. Alasannya beda ya. Karena nanti bisa saya ceritakan ya. Jadi waktu itu situasi itu memang seperti meminta saya. Jadi saya terima jadi dekan gitu selama 4 tahun, dan saya satu-satunya dekan yang bukan doktor di UGM. Gitu ya. Saat itu. Yang lain profesor, doktor, saya satu-satu. Nah kemudian, tapi ya itu saya berarti harus menghabiskan waktu saya urusan-urusan administratif, urusan akademik di kantor ya. Nah kemudian apa namanya setelah selesai itu baru kesempatan untuk ngambil doktoral.
Kedokteran. Jadi saya ambillah itu, pembimbing saya Prof. Jamal dan Prof. Jemari Mardambi, topiknya itu adalah tentang differential item functioning ya. Differential item functioning. Ya, jadi soal-soal atau item-item digunakan tes oleh kita itu mestinya skor tinggi itu diperoleh oleh orang yang kompeten, yang mampu. Orang yang tidak mampu atau tidak belajar, skornya rendah. Itu kan tujuannya. Kalau belajar skor tinggi, kalau tidak belajar skor rendah. Atau kalau inteligensimu tinggi, skormu akan tinggi. Tetapi bisa terjadi orang yang kemampuannya setara, sama-sama tinggi atau sama-sama rendah. Tapi peluang untuk menjawab benar satu soal itu beda. Semata-mata karena kelompok dia beda. Misalkan saja kelompok suku atau kelompok jenis kelamin. Kok bisa ya? Nah itu, jadi nah yang saya teliti itu adalah tentang tes masuk UGM dengan membedakan kelompok pria dan wanita. Dan terbukti ada. Jadi ditemukan di beberapa jurusan itu apa namanya, bahwasanya banyak sekali item-item kita itu item tesnya itu apa namanya mengindikasikan adanya differential item functioning. Nah, dan itu susahnya tidak bisa diketahui penyebabnya. Kenapa begitu terjadi? Cuma bisa diduga-duga saja. Kemungkinan besar. Apa faktor menyebabkannya itu kira-kira? Kemungkinan besar dari faktor kultur atau faktor stigma. Seperti contohnya gini, soal berhitung yang simpel saja. Kalau disajikan dalam bentuk soal seperti ini, sebuah apa namanya lapangan akan diberi tegel. Lapangan luasnya sekian, tegel berukuran sekian. Berapa banyak tegel yang diperlukan? Simpel kan? Itu kebanyakan laki-laki yang benar. Perempuan yang kemampuannya setara, kebanyakan salah. Kok bisa ya? Nah itu dia. Tetapi kalau item itu dibalik redaksionalnya, harga beras sekarang sekian itu per kilo, itu si ibu ini akan membeli 3 per kilo, berapa dia harus bayar? Itu sebaliknya, laki-laki. Oh gitu. Itu kan stigma, kan stereotype. Iya. Itu jenis kelamin. Jenis kelamin. Iya, culture apa itu namanya? Apa itu namanya? Ya, yang sistem masyarakat yang laki-laki biasanya kerjanya di pertukangan, betul. Sama perempuan ngurusinnya dapur gitu kira-kira lah ya. Gitu ya. Jadi yang saya rekomendasikan itu pertama yang jelas sekali begini, tentu saja ketika kita melatih para penulis item, ya kita harus mencoba jangan sampai memasukkan unsur seperti itu. Carilah situasi yang netral. Juga penggunaan nama, jangan Siti, jangan Ali. Tapi nama yang netral atau X saja, si X apa. Jadi nggak bias gender tadi itu ya. Antara lain. Nah kemudian untuk UGM-nya sendiri saya menyarankan agar batas cut off nilai ujian bahasa itu bedakan laki-laki perempuan. Dan itu ada ininya, ada formulanya bisa dicari ya. Persoalan regresi nanti ketahuan bahwasanya titik potong regresi perempuan laki-laki beda. Kita bisa mencari cut off-nya sehingga adil. Yang saya sarankan. Gitu ya. Dengan perhitungan-perhitungan yang memang saintifik tadi itu ya. Iya, ada rumusnya. Ada rumusnya. Tidak sulit. Artinya panitia itu memasukkan rumus itu aja bisa ketahuan. Oke. Terus kemudian mendalami bidang psikometrika, khusus tentang psikometrika itu mulai kapan dan ceritanya bagaimana itu? Kalau mendalami dalam arti kata itu ya memang sudah lama ya. Ya karena minat saya akhirnya memang berkembang di situ. Kemudian juga pusat pengujian itu seringkali mengundang apa namanya ahli-ahli pengukuran dari luar, jadi ada penataran itu macam. Di situ dan kemudian juga akhirnya saya kan dikirim ke Massachusetts itu. Ke Massachusetts itu ya, di kampus mana di Massachusetts? Di Amherst. Di Amherst. Oke. Karena di sana kan ada tokoh-tokoh yang apa namanya disegani lah di bidang itu, seperti Ron Hamilton yang menulis buku Item Theory, kemudian Swaminathan itu juga orang hebat sekali. Alhamdulillah waktu di Massachusetts saya berkesempatan sama teman-teman pergi ke ini
ETS di New Jersey. ETS itu English test itu bukan? bukan Educational Testing Service. Educational Testing Service, ya, ya, Itu ya. apa namanya, yang membuat segala macam tes itu. Ya, ya, ya. Seperti apa namanya SAT-nya Amerika dan segala macam. Kalau nggak salah itu di sana. Nah, saya sempat ketemu dengan pembesar-pembesar di situ. Di ITS itu. Dan mereka ketemu dengan kita setengah jam. Kok bisa mereka mau gitu ya menemui tamu itu tuh? Pengaruhnya Ron Hamilton sangat berpengaruh. Dia kontak minta menemui tamu dari Indonesia itu. Itu. Oh, waktu ke Massachusetts itu langsung belajar kepada Ron Hamilton itu tadi? Iya. Jadi kita dengan begawannya langsung. Sit yang juga di kelasnya. Kelasnya. Nilai tambah apa yang Pak Azwar dapatkan waktu di Amherst itu? Maksudnya dari sisi keilmuan, dari sisi penambahan apa itu namanya, pengembangan ilmu psikometrika di Massachusetts itu? Jelas signifikan itu, karena apa namanya, itu pertama kali saya secara formal mempelajari teori response item. Kan teori pengukuran itu kan yang lama itu teori klasik kita kenal, yang sudah puluhan tahun berjasa memberikan rumus-rumus validitas reliabilitas yang sampai sekarang masih dipakai itu, karena itu apa namanya, bukan salah ya, tetapi karena sudut pandangnya beda saja. Kalau teori klasik itu dia bicara pada tataran tes ya. Pada tataran tesnya yang validitas reliabilitas itu. Ya. Kalau sudut pandang yang respons tadi? Respons teori itu pada tataran itemnya. Saja sebetulnya. Jadi parameternya sama itu, daya beda dan segala macam, tapi apa namanya, definisinya yang berbeda-beda tentu saja. Itu. Jadi kelemahan teori klasik itu karena dia asumtif, banyak asumsi. Sedangkan teori modern itu dia apa namanya, dia bisa melakukan estimate terhadap kemampuan orang, kemampuan tes, dan tingkat kesukaran atau parameter item itu tidak tergantung pada kelompok. Itu berlaku pada itemnya. Dan gitulah, panjang penjelasannya. Nanti baca bukunya, banyak sekali buku. Nah, di situ, tapi yang jelas begini, pertama kali saya mengenal teori respon item itu dan memperdalam itu. Nah, hanya saja saya itu terbatas sampai di sana kalau soal teori respons items tadi. Karena apa namanya, psikometrika itu, orang-orang yang belajar psikometrika itu boleh dikatakan begini, agak terbagi itu. Jadi ada orang-orang yang memang ahli psikometrika dalam pengertian teori. Secara teori ilmu psikometrikanya. Ya, kan psikometrika itu kan teori sebetulnya, bukan terapan, teori. Gitu. Nah, mereka itu memperdalam itu. Itu tokohnya seperti Pak Yahya Umar, Pak Bahrul Hayat itu teori. Nah, kemudian ada orang yang seperti saya, lebih ke penerapan. Jadi kami lebih banyak ke konstruksi tes. Buku-buku saya kan tentang itu semua. Nah, tapi Pak Yahya Umar itu yang jagoannya teori itu, kalau disuruh bikin tes, cara kelabakan. Gimana pengaplikasiannya dalam pengukuran agak keteteran di situ ya. Dan mereka nggak bisa bekerja kalau tesnya belum ada. Jadi mereka tinggal terima angka-angka, mereka yang ngolah. Ya. Nah, ada juga mereka yang ini dua-duanya itu belajar. Kombinasi belajar. Juga. Tapi nggak banyak. Oke. Nah, jadi saya lebih banyak mengembangkan di aplikasinya. Di aplikasinya, ya. Tapi ngomong-ngomong kalau secara peristilahan ini, kalau saya lihat kan di judul buku Pak Azwar itu juga ada yang menyebutnya dasar-dasar psikometri gitu. Bedanya psikometri sama psikometrika itu kayak gimana? Itu saya juga sering salah nyebut itu antara psikometri dan psikometrika itu. Kalau baca buku saya dasar-dasar psikometri, itu berarti buku lama. Buku lama itu ya. Waktu saya belum bertaubat. Gitu ya. Waktu saya belum tahu arti bedanya psikometri dan psikometrika. Nah, jadi mungkin kita dulu menyebut psikometri itu karena gampang. Lebih gampang disebut ya. Tanpa menyadari artinya. Nah, ternyata artinya itu psikometri itu lebih kepada ini, apa namanya, seperti parapsikologi ya.
Seperti orang belajar menggerakkan benda, ya, belajar mencari barang hilang dengan memegang si pemilik. Oh gitu ya. Apa itu namanya? Pawang lah kayak Pawang kayak hipnotis gitu-gitu lah ya. Oh, itu psikometri itu kayak gitu. psikometri. Kalau psikometrika itu psychometrics. Psychometrics kalau Ya, bahasa Inggrisnya ada C dan S ya, ya. psychometrics gitu ya. Kalau psikometri kan Y. Iya ya, psychometry Y di belakangnya. Nah, jadi apa namanya itu kalau psikometrika itu dia memang ilmu tentang pengukuran. Oke oke. Jadi scientific. Nah, yang Scientific. psikometri tadi pseudo scientific. Pseudo scientific. Ya, itu Pawang manusia. Oke. Kalau perkembangannya sekarang di Indonesia psikometrika terutama yang diterapkan di dunia pendidikan, dunia pembelajaran itu apa? Terhitung pesat, terhitung menggembirakan atau gimana? ya, Prof. saya Aswar? kira itu. Jadi artinya secara apa namanya keilmuan itu kan sudah banyak sekali orang mengenal psikometrika, ilmu pengukuran itu. Jadi kesadaran masyarakat juga sudah lebih tinggi. Kemudian juga kita ini barangkali tahun kedua sekarang sudah punya asosiasi apa namanya psikometrika, apsimetri, Apsimetri. ya Asosiasi Psikometrika Indonesia. Itu menginduk ke HIMSI, Himpunan Psikologi Psikologi Indonesia. Indonesia. Karena HIMSI itu banyak asosiasi-asosiasi. Jadi ada asosiasi psikologi forensik gitu. Oh, di bawahnya banyak asosiasi di bawah HIMSI ini. Salah satunya yang sekarang adalah apsimetri. Dan di situ berkumpul mereka-mereka yang berminat di bidang psikometrika. Kita sudah sering melakukan seminar-seminar ya. Kemudian yang terakhir kemarin kita semacam pencerahan pada mereka-mereka yang termasuk awam gitu tentang tes psikologi itu sebetulnya apa gitu. Kemudian juga dengan berkembangnya fakultas psikologi di Indonesia, itu mereka juga tidak luput juga ikut mengembangkan. Dan jadi mereka kecuali kalau masih sangat baru itu akan selalu ada membahas masalah-masalah pengukuran misalnya. Jadi perhatian mereka itu saya kira sudah makin inilah tinggi lah, baguslah perkembangannya itu. Nah hanya saja ini apa namanya mudah-mudahan nanti berubah. Kalau saya melihat di Indonesia itu maksudnya Indonesia itu di kalangan fakultas psikologi itu teori respons item yang baru itu modern itu seperti kurang laku. Oh, gitu. Ya. Apa itu? Kenapa itu tidak diterima dengan baik? Kemungkinan pertama ini karena apa namanya itu kan sangat matematis ilmunya itu. Jadi orang harus banyak latar belakang Background matematik. Jadi banyak sekali ahli pengukuran, ahli psikometrika itu yang latar belakangnya itu matematik itu banyak sekali. Orang-orang teknik banyak. Ada yang mereka tetap saja di keilmuannya teknik tapi belajar juga psikometrika, tapi ada juga yang akhirnya mereka ngambil juga apa namanya pendidikan psikologi sampai jadi doktor. Seperti apa namanya mahasiswa saya yang sekarang di Malang itu, dia latar belakang matematik. Dan di Amerika yang belajar psikometrika itu kebanyakan bukan orang psikologi. Gitu ya. Ya, Bukan matematik justru yang orang banyak. matematik Itu memang. matematik itu. Nah, jadi di psikologi sendiri karena sekalipun psikologi itu basicnya itu kuantitatif, cuma kan karena itu level tinggi lah istilahnya itu. Diferensial, integral, matrix maksudnya gitu. Yang dipelajari. Jadi kalau orang-orang yang tidak begitu rajin mempelajari itu ya mundur ya. ya. Kewalahan sendiri Rumit itu. gitu ya. Dia banyak berkembang di seperti ini IKIP. Oh, di pendidikan. Ya, jadi Di sebenarnya kalau kita pendidikan. bicara item respon teori itu lebih maju di Lebih ini, berkembang UNY. di UNY. Ya, karena di sana ada PEP kan, jurusan PEP PEP. itu ya. Jadi Evaluasi pendidikan. ya pengukuran dan evaluasi pendidikan. Pengukuran dan evaluasi pendidikan. Itu berkembang di sana, banyak dipakai. Nah, yang kemungkinan lain gini karena memang teori pengukuran itu awalnya itu banyak berangkat dari pengukuran kognitif. Ya, jadi itu masalahnya. Nah bahkan dasar-dasar seperti apa namanya teori response item itu dia bicara tentang
item-item yang benar dan salah. Hmm. Itu kan kognitif, seperti tes prestasi, tes bakat, atau kalau kita misalkan saja hasil NEM, hasil seleksi. Oh, oke. Oh, Sedangkan memang psikologi kan tidak cuma itu, non betul. kognitif. Ada yang Betul, ya. oke. Nah, jadi barangkali itu ya kenapa orang-orang Respons psikologi item study itu kurang responsif. Ya selain tentu saja tadi backgroundnya belum tentu punya background Ya, yang itu kuat betul. di bidang Jadi kuantitatif, di kalau bidang mereka yang matematika tidak, gitu. betul. Itu ya sulit gitu. Harus dari awal gitu mulainya. Oke, akhirnya gini setelah dari UGM kemudian Prof Azwar dilamar oleh UMY. Nggak, Kok akhirnya menerima dan memilih UMY untuk melanjutkan pengabdiannya itu gimana, Prof Azwar? tanpa pikir. Oh, perjalanannya selalu begitu ya? Iya gitu ya. Sebetulnya saya itu sudah diminta oleh UIN Jakarta Ah, gitu. pada waktu apa namanya Mas Aris datang itu. Pak Aris Fauzan datang Ya, meminta itu sudah di saya udah dilamar di UIN Jakarta. Win Cuma Jakarta. saya itu kan udah capek masa hilir mudik ke Jakarta. Males lah saya itu. Nah, ini ada yang dekat. Oh, gitu. Ya, itu yang pertama sebetulnya. Dan yang kedua begini, saya itu dulu kan dari kecil sampai SMA itu di Muhammadiyah terus. Ah, Sekalipun secara formal saya kan belum mendaftar menjadi anggota Muhammadiyah. oh gitu. Ya, tapi artinya saya dididik Muhammadiyah. Orang tua saya Muhammadiyah. Nah, Ah, inilah kesempatan saya sedikit banyak lah, ngabdi lah gitu. oh gitu. PGA Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah juga Iya. gitu. SD, SR juga begitu. Jadi, Oke. begitu ceritanya. Oke. Ya, oke deh. Paling gitu ya. Terus kemudian kalau Prof Azwar sendiri punya harapan kan ini juga relatif apa itu namanya nomenklatur yang nggak konvensional ya psikologi pendidikan Islam di UMY itu. Kira-kira ke depannya harapannya mestinya diarahkan ke mana jurusan psikologi pendidikan Islam gitu ya? Jadi begini apa namanya tuh. Pada waktu saya diangkat jadi kaprodi itu sebetulnya kita saya ngomong kita akan mengubah wajah dan isi dari PPI ini. Jadi karena apapun juga, ya. Memang berdirinya PPI itu kan tampaknya tidak ada orang psikologinya. Jadi saya bisa maklum lah kalau selama ini memang warna non psikologinya masih kuat, itu sangat bisa dimaklumi. Tapi gimana pun juga mau tidak mau ya, ketika kita membawa apa namanya nama psikologi, psikologi pendidikan, sekalipun kemudian kita jadi Islam, kita tidak bisa lepas ya dari keilmuan psikologinya. Kalau tidak nanti kita mau merumpun kemana, mau menginduk kemana. Jadi kita jadi Indoknya ya nggak ada seperti ya. pakai jaketnya orang tapi kita nggak punya teman. Gitu. Nah, kita kan jadi harapan saya itu kita pelan-pelan lah gitu ya. Membawa psikologi pendidikan Islam itu memang menjadi kita itu adalah bagian dari pendidikan psikologi. Bagian dari pendidikan Iya, psikologi. pendidikan psikologi. Sehingga kita nanti bisa menjadi bagian dari masyarakat ilmiah psikologi. Kita bisa masuk HIMSI, kita bisa ikut kolokvium, kita bisa belajar banyak dari sana, dan mereka juga bisa mengenal kita. Dan itu merupakan kesempatan kita untuk mengenalkan bahwasanya ada psikologi pendidikan bernuansa Islam. Bernuansa Ini dia, Islam. gitu. Nah, jalannya itu ya pertama-tama ya kita tegakkan kurikulum yang sesuai dengan keilmuan psikologi. Artinya pelajaran inti kita yang kita masukkan dalam kurikulum itu harus memang pelajaran psikologi, karena apapun juga secara keilmuan, entah itu suku berbeda, agama berbeda, kepercayaan segala macam, tetapi secara keilmuan psikologi itu kan sama saja. Ketika dia pertama dia itu menyangkut manusia sebagai subjek, kedua dia menyangkut perilaku sebagai objek. Psikologi itu mempelajari Tentang perilaku ya. manusia tadi itu ya. Dan selama dia masih namanya manusia, entah suku apapun juga itu basic hukum perilakunya sama. Pasti akan sama. Nah,
baik teori behaviorisme tentang teori apa stimulus respon itu akan sama segala macam. Pondasi yang dipelajari tetap perilaku Harus manusianya sama, harus tadi itu sama. sama ya. Dan itu kan sudah banyak sekali hukum-hukum perilaku apa namanya yang kita ketahui dari psikologi belajar ya. Dan itu berkembang terus sampai sekarang itu berkembang terus. Ya. Itu yang harus kita bekali kepada para mahasiswa kita. Oke. Dari sisi ini ya, core-nya, ilmunya. Kemudian yang kedua dari sisi metodologisnya. Jadi mahasiswa itu jangan sampai tertinggal masalah metodologi, baik kuantitatif kualitatif, kemudian juga masalah pengukuran. Karena psikologi itu nggak bisa lepas dari pengukuran itu ya. Ya. Nah, saya tidak membayangkan itu akan banyak mata kuliahnya, tapi itu penting. Nah, kemudian baru kita mengisi. Isi pertama itu adalah segala sesuatu itu kita kaitkan dengan pendidikan, karena ini kan fokus kita bukan psikologi secara umum, psikologi pendidikan, kaitan dengan ilmu pendidikan, dunia kependidikan. Ya. Nah, yang itu menyangkut bukan hanya di kelas, karena pendidikan itu mulai dari kecil. Di rumah. Pendidikan itu kemudian di lingkungan sosial yang paling awal. Kemudian naik lagi kepada jenjang formal di sekolah. Kemudian di masyarakat. Itu harus diliput semua di dalam psikologi pendidikan kita. Dan yang ketiga tentu saja ketika kita bicara psikologi itu ada semacam hukum umum. Tapi kalau kita bicara pendidikan di situ masuk Islamnya. Masuk pencirian kekhususannya di situ ya. Jadi kalau kita bisa bicara di sini bahwasanya kalau anak itu agar dia nurut perilakunya harus diberi contoh. Orang tuanya sendiri memberikan contoh. Itu dari mana? Itu hukum psikologi secara umum dimanapun juga anak itu. Kalau kita ngikuti teori social learning Bandura misalkan. Tapi kalau kita ngikuti teorinya behaviorisme tentu beda lagi. Kalau kita ingin anak itu berperilaku baik, maka setiap kali dia melakukan sesuatu yang baik diberi reinforcement. Nah, hukum itu berlaku umum. Tetapi kemudian ketika kita bicara praktek pendidikan itu, ya itulah dia. Kita beri reinforcement apa? Ya, jangan sekedar gula-gula, tetapi misalkan saja sesuatu yang berbau Islam. Ya gitu. Model-model kita itu model perilaku apa yang baik? Ya jangan cuma berperilaku baik hanya misalkan saja standar baiknya. Iya, tapi standar yang Islam. Di situ masuk konteks pendidikan, masuk konteks Islamnya gitu di situ. Itulah sebabnya mereka juga perlu belajar psikologi Islam dan kemudian belajar juga tentang memang pelajaran yang murni Islam, tapi tetap juga harus dikaitkan ke psikologi pendidikan. Oke. Oke deh. Makasih banyak itu masukan yang sangat penting untuk juga perkembangan dan pengembangan psikologi pendidikan Islam, dan tadi juga sudah berbagi dari masa di Pagar Alam sampai kemudian di Massachusetts dan ngomong psikometrika. Makasih banyak Pak Azwar sudah hadir di sini. Cerita. Insya Allah bermanfaat untuk para mahasiswa juga mungkin untuk masyarakat luas. Insya Allah kapan-kapan kesini lagi kita ngobrol hal-hal yang lebih ini lagi. Masih banyak bahan obrolan. Iya. Ini belum bahas buku-bukunya nih kan, buku-buku Prof. Azwar banyak sekali. Ada 2 yang baru dicetak ulang atau diterbitkan lagi yang terakhir itu. Edisi baru. Edisi baru ya. Edisi itu berarti dia direvisi, modifikasi, diterbitkan seperti itu. Dimodifikasi. Nah, sekarang yang sedang akan naik cetak ini baru. Yang judulnya apa itu, Prof. Azwar? Riset konstruksi skala psikologi. Riset konstruksi skala psikologi. Nantikan itu. Itu sudah masuk penerbit, tinggal mencetak. Kemudian yang sedang saya revisi sekarang, buku saya yang tahun berapa itu, udah lama sekali itu, Sikap Manusia. Sikap manusia. Wah, itu juga menarik gitu, sikap manusia itu ya. Baru sekali direvisi tapi udah lama sekali. Jadi udah masanya, udah lebih dari 10 tahun. Masanya untuk ditambahkan teman-teman baru di dalamnya. Oke, nantikan buku-buku itu, nanti kita bedah lagi di sini barangkali. Makasih sekali lagi Prof. Azwar. Insyaallah ketemu lagi di Wonder Home Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.